Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya sekitar 500 gram cumi. Ini saya beli dari pasar dan belum dibersihkan sama sekali. Jadi kita akan bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini kita akan memasaknya bersih, jadi di sini untuk tinta hitamnya kita buang ya teman-teman. Nah, ini ketika kita mengambilnya pastikan dia tuh nggak bocor, jadi nanti dia tidak menyebar karena tintanya ini banyak banget ya, walaupun kantongnya kecil seperti ini. Kemudian selain tinta kita juga akan membuang bagian di kepalanya. Nah ini ya, kalau saya bilang ini tuh giginya cumi, kita buang juga. Kemudian untuk bagian dalamnya, nah ini kita juga akan bersihkan bagian dalamnya, sama ini tulang rawan ya teman-teman. Nah ini jangan lupa kita buang. Kemudian selain bagian dalam, bagian luarnya juga akan kita bersihkan. Jadi kulitnya yang berwarna merah ini kita bersihkan ya. Nah, jika udah putih seperti ini, udah cukup. Kemudian saya akan lanjut membersihkan semuanya. Nah, ini dia setelah kita bersihkan, jadi udah saya cuci bersih juga. Nah, untuk bagian dalamnya ini, nah teman-teman juga harus cek ya, biasanya itu ada kotoran seperti pasir atau ada ikan kecil-kecil, jadi harus benar-benar kita bersihkan. Selanjutnya di sini saya akan peraskan dengan jeruk nipis. Kalau nggak punya juga bisa pakai jeruk kunci. Kemudian kita remes-remes ya teman-teman. Nah ini kita biarkan dulu. Jadi kita marinasi untuk menghilangkan bau amis ataupun aroma yang tidak sedap. Kemudian di sini saya menggunakan daun bawang sebanyak 3 lembar atau 3 batang. Nah daun bawang ini kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian kita ambil mangkok. Nah, di sini saya juga menggunakan tahu ya, teman-teman. Bisa menggunakan tahu sutra ataupun tahu biasa. Ini kita potong segi 4 tahunya. Nah, untuk tahunya sendiri kita bisa gunakan 2 sampai 4 pieces ya. Nah, ini saya gunakan 4, kita potong-potong kecil semuanya. Kemudian di sini saya juga menggunakan 1 butir telur ayam. Kita gunakan putih dan juga kuningnya. Tidak lupa saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan agar dia jadi gurih. Nah ini kita akan ulek ya teman-teman, atau kita haluskan. Nah jika ingin lebih simple juga bisa gunakan blender atau kita chopper. Jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman, jadi nggak terlalu halus banget. Kemudian saya masukkan tadi potongan daun bawang yang udah kita iris-iris. Saya masukkan semuanya, kita campurkan dengan tahu yang udah kita haluskan dan kita campur dengan telur serta kaldu. Nah ini kita campur rata agar daun bawangnya menyebar secara merata. Kemudian kita tepikan. Nah ini tadi cumi yang udah kita marinasi dengan air jeruk nipis, kemudian udah saya cuci bersih. Jadi ini cuminya udah bersih, dan tidak lupa saya juga sediakan tusuk gigi ya, atau juga bisa gunakan tusuk sate. Kemudian kita mulai mengisi. Nah jadi tahu, telur, daun bawang, dan kaldu tadi kita gunakan untuk mengisi bagian dalam dari cumi. Nah ini nggak usah sampai full kita mengisinya, karena nanti ketika dimasak dia juga akan semakin mengembang ya. Nah jadi kita kasih space untuk kita menyimpan tentakel atau bagian kepala dari cuminya. Nah barulah setelah itu kita kunci dengan tusuk gigi. Nah ini kita gunakan tusuk gigi yang bersih ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi bagian dalamnya nggak akan keluar ya. Oke, untuk sisanya akan saya selesaikan dahulu ya. Nah ini setelah kita isi bagian dalam cuminya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan membuat bumbu halusnya. Saya gunakan chopper atau juga bisa blender. Pertama-tama saya masukkan 10 siung bawang merah, kemudian 8 siung bawang putih, ada 3 butir kemiri, dan ini ada sedikit jahe, serta tidak lupa juga kunyit. Kemudian 70 gram cabai merah keriting, dan ini 2 buah cabai merah besar. Ini laos sedikit, dan ini adalah ketumbar bubuk sebanyak 1,5 sendok teh. Dan ini saya pakai jintan ya teman-teman. Nah ini saya juga pakai sedikit pala. Kemudian tidak lupa kita kasih minyak untuk memblendernya atau menchoppernya agar nanti dia mudah untuk halus, dan kasih sedikit air. Oke, sekarang kita akan lanjut memasak. Saya tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya agak panas. Nah, jika udah mulai mendidih panas, barulah kita masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan menggunakan chopper. Tadi saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, agar bumbunya itu benar-benar halus, jadi nanti dia benar-benar meresap ke dalam atau ke daging sotongnya. Nah selanjutnya tidak lupa kita menambahkan rempah daun. Ini ada daun kunyit 1 lembar, kemudian ada 3 lembar daun salam, dan ada 5-6 lembar daun jeruk.
Ini kita tumis dulu bumbunya sampai aromanya tuh bener-bener harum dan bumbunya matang teman-teman. Kalau nanti minyaknya dirasa kurang, kita bisa tambahkan lagi minyaknya sedikit sampai nanti bumbunya ini berubah warna dan aromanya harum. Nah, ini udah berubah warna dan aromanya harum, barulah selanjutnya kita masukkan cumi tadi ya yang udah kita isi dengan tahu telur. Kemudian boleh kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini bakalan jadi enak banget teman-teman, cumi dimasak seperti ini. Kita gaulkan dulu bumbunya dengan cumi. Pastikan semua bagian cuminya terkena dengan bumbu. Ini aroma bumbunya Masya Allah harum sekali. Nah, jika udah seperti ini, barulah selanjutnya saya akan menambahkan santan kelapa. Ini santan kental ya, sebanyak 300 ml. Jadi ini tuh benar-benar santan kental tanpa campuran air. Nah, kita aduk dulu. Jadi sebenarnya kita akan bikin kaleo ya teman-teman, kaleo cumi. Nah, ini masakan khas Padang. Kalau misalnya dia nggak sampai kaleo, dia maka akan jadi kayak gulai ya teman-teman, yang biasa ada di rumah makan Padang. Nah, kemudian di sini saya juga tambahkan air sebanyak kurang lebih 150 ml. Jadi selain santan kental, kita juga menggunakan air. Nah, ini kita aduk dulu. Kemudian tidak lupa saya tambahkan gula merah sebanyak 1 sendok makan. Kalau nggak punya bisa menggunakan gula pasir, dan ini kaldu ayam saya tambahkan 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk lagi. Nanti untuk rasanya teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya kalau masih kurang asin bisa tambahkan lagi garam atau kaldu. Kalau misalnya mau lebih manis bisa tambahkan lagi gula. Jadi sesuai selera aja. Untuk penyedap rasanya juga nggak harus pakai kaldu ayam. Pakai yang biasa teman-teman pakai di rumah, misalnya garam, micin atau sejenisnya. Nah, ini tidak lupa kita akan tutup dulu. Jadi kita masak kurang lebih 2 menit sampai airnya mendidih, dan nanti cuminya ini akan mengembang atau dia akan benar-benar seperti cumi bunting ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cuminya udah lumayan matang, tapi karena kita mau bikin kaleo jadi airnya akan benar-benar kita keringin ya. Nah, setelah ini kita boleh agak kecilkan apinya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi mengembang seperti ini. Jadi telurnya dan tahunya itu dia benar-benar padat ketika dimasak. Nah, ini setelah kurang lebih 20-30 menit saya masak tadi, sambil terus kita bolak-balik. Agar apa? Agar bagian bawahnya nggak gosong. Hasilnya seperti ini ya, ini enak banget. Tinggal kita matikan api kompor, kemudian kita salin ke dalam mangkok sajian. Ini tuh enak banget teman-teman dimakan pakai nasi hangat. Nggak kalah enak dengan rendang daging. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Dan terima kasih. Salam dari saya Nada Rafika.